ada 2 hal yang secara psikologis itu mengena, yang pertama itu gamifikasi dan yang kedua itu adalah social influence yang selama ini barangkali dia dapatkan atau lihat di sosial media. Suara-suara alam tertentu yang endemis di habitat kita, itu ternyata bisa mereduksi kadar kortisol, Kak. Jadi Ya, ya. sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast, alhamdulillah pada hari ini saya Primal Sujana bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 genep. Harus aja ada suka lupa di Ikra. Hari ini kita kehadiran tamu yang luar biasa. Beliau pernah bergabung dengan Ikra Medical Podcast, yaitu Dr. Tauhid Nur Azhar MKes. Kang Tauhid ini tadi kami sudah berbincang, ternyata Indonesia asli. Ada dari Sunda, leluhurnya teh karuhunnya, ada dari Jawa, ada dari Sumatera, ada komplit lah. Nah, beliau ini menjadi dokter tahun 89 dari FK Undip, kemudian mengambil magister ilmu biomedik di FKUI FKN di Undip, kemudian dokter di Fakulti Perubatan UKM. Nah ini bukan fakultas kedokteran, tapi fakulti perubatan. Kemudian mengambil postdoc di Harvard MIT, dan beliau sekarang berdinas di Prodi Teknik Biomedik Fakultas Teknik Elektro Telkom University. Ini seru juga ini, dokter di Fakultas Teknik Elektro lagi, tukang setrum kan namanya. Baik. Sasap juga nama dong. Dan yang luar biasa sahabat-sahabat Ikra Medical Podcast, beliau itu tinggalnya di Parongpong, tetapi jalan kaki sampai ke Antapani rumah Ikra Medical Podcast. Saya tanya tadi bagaimana opak ini jalan kaki dari, luar biasa. Luar biasa. Dan kalau ke kantor pernah pakai sepeda dari Parongpong ke Bojong Soang. Ampal subhanallah. Baik, Dokter Tauhid, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Ikra mengucapkan juga jazakallahu khairan kasiro untuk amal, wakaf, ilmu dan waktunya. Amin. Kita ini hari ini katanya akan mengatakan hubungan kondisi lingkungan dengan kualitas kesehatan masyarakat kita. Jadi ada kaitan antara lingkungan dan kesehatan masyarakat. Barusan juga di jalan macet kan. Nah, bagaimana? Jadi baik. Nah, lingkungan. Kita tahu kalau dalam ilmu kedokteran, betul, itu selalu ada 3 kan ya. 3 untuk yang bisa menyebabkan sakit. 1 ada agennya, ada agentnya, bahasa gayanya. Bahasa gayananya kan. Ada agen, kemudian ada pejamu, hostnya, ya, dan ada lingkungan. Betul. Lingkungan yang mendukung terjadinya penyakit tersebut. Betul. Nah, kira-kira dalam itu kan udah lama ya, belum dari tahun mana gitu kan. Apakah sekarang ini masih relevan gitu? Keadaan lingkungan dengan kesehatan individual dan kesehatan masyarakat. Mangga Kang. Hatur nuhun Dokter Primal. Jadi ini sepertinya topik yang memang sebenarnya keahlian Dokter Primal ya, karena sangat erat, apalagi kita di daerah tropis di Katulistiwa. Saya kira memang nanti korelasinya juga dengan infeksi dan tadi agentnya itu rata-rata adalah mikroba, dan pada gilirannya tentu nanti berobat atau konsulnya ke Dokter Primal. Tetapi memang tadi yang sudah disebutkan, alhamdulillah HL Bloom itu meskipun sudah barangkali sekitar 1 abad gitu ya diteorikan, ternyata sampai saat ini menjadi justru semakin relevan, sehingga hipotesis-hipotesis yang dulu barangkali masih dicarikan evidence-nya, sekarang mulai terlihat sampai ke hal-hal yang sangat fundamental. Karena kan sebagaimana kita ketahui perkembangan di dunia
basic science juga sangat berkontribusi pada perkembangan kedokteran. Salah satu teknologi yang barangkali sekarang banyak digunakan untuk men-trace pajanan atau exposure dari lingkungan terhadap kesehatan, kualitas kesehatan individu ataupun komunal, itu pendekatan genomik. Ada beberapa Ya. platform, ada beberapa teknologi, terutama yang sekarang mulai banyak direplikasi menggunakan teknik mikroassay, sehingga dengan sampel yang sangat sederhana, bahkan diambil dari saliva, kita bisa melihat epigenetik. Jadi mungkin secara resepnya mah gitu, si susunan asam nukleat dan nukleotidanya mah punya kesamaan atau kemiripan yang generik, tetapi ketika dipantik oleh faktor yang datangnya secara eksternal, eksogen faktor, termasuk tadi adanya mungkin potensi agen-agen tertentu yang sudah mengalami proses katakanlah mungkin mutasi gitu ya, itu respon dari genomiknya juga yang dalam konteks epigenetik sangat berubah. Nah, terkait dengan topik kita kali ini, mengapa saya juga menjadi concern gitu Kang untuk mencoba belajar bersama dalam kesempatan kita kali ini. IKRA ini kan juga sangat peduli ya Kang ya pada ketahanan pangan, pada kelestarian lingkungan, Insya ekosistem Allah. yang baik gitu ya Kang ya. Nah, belakangan ini memang semakin banyak hasil meta-analisis yang menunjukkan adanya korelasi langsung Kang antara degradasi lingkungan dengan kualitas hidup manusia. Tadinya masih mungkin orang masih mengembangkan beberapa premis yang belum bisa dibuktikan secara laboratoris. Tapi sekarang memang karena tadi begitu banyak bantuan teknologi termasuk AI yang sekarang banyak digunakan, mungkin sebagai alat bantu awal gitu ya, dan kemudian bisa membantu kita melakukan analisis lanjut seperti ketika kita membedakan image begitu sekarang sangat mudah dengan AI, atau juga kemudian kita melihat pattern of recognition, pola-pola yang terjadi dari perulangan yang merupakan fenomena di semesta. Itu mulai bisa diikuti. Nah, yang dulu barangkali ada sekitar 3-4 poin yang menjadi titik tumpu ataupun acuan ketika kita melihat kualitas lingkungan. Yang pertama yang sudah mulai banyak sensornya dari beberapa puluh tahun yang lalu adalah kualitas udara. Udara. Nah, Ya, karena memang ya. paling mudah secara teknis Ya. untuk mengukur konsentrasi CO2, CO, NOx ya, nitrik oksida, lalu kemudian juga saturasi atau konsentrasi dari oksigennya. Sehingga mungkin kita juga ingat di beberapa kota besar di Indonesia termasuk di Bandung, di beberapa sudut itu ada layar yang menampilkan baku mutu udara pada saat itu gitu. Bahwa emisi gas buangnya sekian, suhunya sekian, higroskopik atau kelembaban sekian, dan tadi kandungan dari masing-masing gas yang ada di atmosfer itu yang utama lah, O2, nitrogen, dan juga beberapa gas pencemarnya muncul di sana. Nah, itu kemudian juga disertai barangkali ada dinamika lain, termasuk aktivitas dari mobilitas manusianya. Kan emisi pasti tidak terlepas dari Ya. kendaraan dan seterusnya, kemudian efek rumah kaca dan seterusnya. Yang kedua itu biasanya menjadi indikator untuk dilihat secara objektif dan terukur itu air. Jadi biasanya tadi kualitas udara diikuti dengan penelitian mendalam pada kualitas air, karena memang cemaran yang bersifat liquid itu tampaknya terjadi secara cukup signifikan gitu Kang. Mulai dari mungkin maraknya industri yang kemudian instalasi pengolah limbahnya tidak sesuai dengan standar yang sudah diatur oleh peraturan itu, AMDAL dan seterusnya, barangkali juga ada bukan kelemahan sih secara aturan, tapi pelaksanaannya mungkin belum Biasalah. itu biasalah kita. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa salah satu indikatornya adalah cemaran logam berat dan seterusnya. Hari-hari ini belakangan ini mungkin Dr. Primal juga sangat mengikuti, ada kekhawatiran
terhadap polutan jenis baru seiring dengan tingkat konsumsi consumer goods yang meningkat, yaitu mikroplastik. Ya. Karena semua baik mulai dari gorengan kan, sampai ke makanan yang tersedia di berbagai Toko, supermarket supermarket, gitu, ya. semua kan dikemasnya Kangnya, dikemas itu pasti plastik, dan plastiknya itu daur ulangnya boleh dikatakan belum berjalan dengan baik, dan kita pasti membuang demikian saja. Nah, itu mikroplastik atau yang mikronanoplastik bahkan yang ukurannya sampai 10⁻⁹ sekarang sudah ditemui di banyak di banyak makhluk lain, yang terkadang makhluk itu tersebut juga kita konsumsi. Misalkan ada penelitian di ikan laut, di pakan hewan ternak dan seterusnya. Nah, ini maka kalau dilihat itu air, udara, terus kemudian memang yang mungkin agak unik juga Kang, sekarang itu ternyata mulai ada juga satu penelitian indikator ketiga itu dari suara, kebisingan. Jadi ternyata pengaruh frekuensi yang tidak kompatibel gitu secara fisiologis dengan kita. Padahal kalau misalnya ada hajatan atau segala macam itu keramaian itu kan harus tarik kan, kalau nggak kedengeran harus menggunakan sekian ribu watt gitu dengan berapa desibel begitu. Nanti sebentar lagi ada BTS itu konser Blackpink segala macam itu kan. Bahkan gitu. Yang sempat viral itu kan ada yang kita kenal sound horeg itu kan. Yang di Jawa Timur itu katanya bahkan di suatu desa tuh belum rame kalau genteng belum jatuh dan kaca belum pecah kan. Itu bisa dibayangkan. Nah, itu teman-teman THT barangkali bingung tuh menghadapi seperti ini, bahwa ada agent yang bukan berupa mikroba tetapi berupa getaran mekanik dahsyat bisa menimbulkan defisiensi pada faal pendengaran gitu. Nah, terus kemudian sekarang juga yang agak unik juga Kang, ternyata ada indikator lain yaitu pada spektrum elektromagnetik. Nah, dulu barangkali pencemaran di tanah, udara, air itu. Jadi kalau air sekarang dengan tanah itu disatukan karena memang pencemaran di air pasti ke tanah dan tanah itu pasti akan mencemari air. Lagunya Tanah Air Indonesia. Begitu. Lalu kalau udara tadi kita sudah sedikit bahas. Nah, ini juga spektrum elektromagnetik itu ternyata memang banyak sekali ruang lingkupnya dari astrofisika, di mana sekarang misalkan konstelasi kosmis kita ternyata di zona Goldilocks yang jaraknya 150 juta kilometer dari matahari itu ada pergeseran sumbu gitu kan. Gitu sehingga sudut inklinasinya berubah, UV-nya jadi lain buat kita sekarang gitu. Dan tadi ada beberapa kota yang barangkali karena tidak ada lagi ruang terbuka hijau, kemudian juga tadi jenis arsitektur bangunannya, fasadnya didominasi oleh kaca yang sifatnya reflektif, memantulkan gitu. Sehingga spektrum-spektrum yang sebetulnya selama ini tolerable oleh kita, ini berubah. Nah, ini sebenarnya kalau digali saya kira faktor lingkungannya banyak sekali Kang. Nah, yang unik tadi Kang yang suara itu sampai ada yang bahas khusus namanya soundscape. Soundscape itu ternyata Kang, kalau dulu kan kita mungkin kalau di Jawa Barat mendengar yang namanya tonggeret oh ini pertanda pergantian musim gitunya, ada yang pihalodoen gitu kan. Beda sekarang musim hujan juga ada tonggeret. Ada. Dan terus kemudian ada suara kata gitunya. Terus kemudian kita masih menemukan ada burui, ada kini-kini gitunya sebelum papatong. Nah, ini kan mungkin ini sangat relate ya dengan dokter primal. Karena ini kan ternyata dia adalah predator untuk vektor gitu kan ya. Dan ternyata suara-suara itu pun dalam spektrum tertentu itu juga ternyata memberikan secara PNI, psikoneuroimunologi itu memberikan satu mental state yang ketenangan, kedamaian. Dan ada satu penelitiannya
suara-suara alam tertentu yang endemis di habitat kita, itu ternyata bisa mereduksi kadar kortisol, Kak. Jadi Ya, sebenarnya jadi lebih menenangkan ya. Kortisol menenangkan, menurun, kortisol endorfin menurun, meningkat. endorfin Oh ya, meningkat, suasana menjadi imunitas kita jadi meningkat, baik kan suasana Kang, itu hati ya. ceria, Ceria, gitu. sehingga dengan demikian Iya, barangkali, imunitas humoralnya jadi iya, baik, iya, iya, imunitas iya, selulernya iya, baik, iya, angka insidensi sakitnya iya, juga iya, menurun. Nah ini sekarang iya. kan kita punten di kota besar, tinggal di antara lautan belantara beton ya Kang ya. Suara-suara ini digantikan dengan suara mekanik yang sifatnya deterministik ternyata ada pada spektrum gelombang suara yang justru meningkatkan produksi Iya, kortisol, Kang, iya. membuat stres. Ini stres Karena kita hanya ya. mendengar suara mesin, Iya, suara iya, AC, iya, suara katakanlah, monoton, Kang. iya, Monoton iya, yang tidak, kalau kita berbicara tentang suara yang dihasilkan oleh makhluk organik biologis itu kan sangat dinaamik iya, ya, Kang, iya. ya. Tongeret kecil beda sama tongeret besar. Burung saja barangkali Bermacam-macam ada manuk suaranya ya. piit, ada Makanya cangkurileng, ada ada lomba burung burung perkutut ya kan berkicau, ya burung gitu perkutut, ya, kalau ya. bahkan menjadi cek urang Jawa nama kan kelangenan ya, yang bisa berharga 100 juta tuh. Ya Kalau kelangenan sudah ya. kita mendengar itu dia sejahtera Iya, lahir jadi kan batin. sekarang ini ada perubahan di eh, tanah air, Mohon ada Kang, perubahan di udara sehingga karena ekosistem kita berubah. berubah. Dan ini Kang Taufik salah seorang Ikra itu bergerak di situ. Itu betul Itu Kang. Kang Kadarsah itu, Dokter Kadarsah itu merintis untuk pelestarian, memberikan contoh-contoh pelestarian lingkungan, Contoh-contoh konkret ya Kang ya. contoh-contoh konkret pelestarian lingkungan dan mengajak berbagai Elemen untuk elemen bergabung. termasuk anak-anak sekolah dan segala macam untuk melestarikan ekosistem. Kami punya di Sumedang, di Sumedang. Padanaan ada Jadam, ada hutan Miyawaki dan segala macam itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu menjadi perangsang pencetus bagi perbaikan lingkungan ini. Betul. Nah, sekarang kan tadi bicara soal polusi udara. Betul, betul. Nah, polusi udara. Nah, kita kan lihat kan kalau sekarang ini sekarang katanya harus ganti mobil bensin karena bensin itu bukan cuma dengan mobil listrik katanya. Nah, bukan karena polusinya, karena bensin mahal di perang Iran Amerika gitu kan. Nah, jadi apakah memang dengan mengganti itu akan mengurangi dalam ini polusi udara gitu kan, CO2 kemudian nitrik oksida dan segala macamnya. Kira-kira bagaimana ini? Baik Kang, ini sangat menarik Kang, karena memang ada beberapa riset terdahulu terutama di United Kingdom yang menunjukkan kendaraan itu kan memang tidak hanya emisi tetapi juga dengan adanya energi kinetik yang dihasilkan melalui kecepatan di jalan itu ternyata berdampak juga pada peningkatan distribusi debu yang kemudian mengakibatkan kualitas udara itu juga menurun. Partikulat seperti PM2,5-nya itu juga naik karena tidak hanya adanya industri, tapi dia juga mengalami, kalau di jalan itu karena ada angin yang terhembus oleh kendaraan lewat itu ada vortex, turbulensi gitu kan. Sementara rumah-rumah kita juga kan memang notabene berada di tepi jalan yang cukup ramai gitu. Nah itu katanya juga meningkatkan terhirupnya PM2,5 ke traktus respiratoris, ke saluran napas. Dan penelitiannya itu justru melihat dari aspek psikiatri loh Kang. Jadi ternyata ketika ada peningkatan konsentrasi partikulat PM2,5 karena maraknya penggunaan transportasi pribadi yang tidak ramah lingkungan, ini bukan CO-nya, bukan CO2-nya Kang. Itu tuh peningkatan partikel itu saja katanya ditemukan gitu, ternyata berasosiasi dengan perubahan perilaku. Nah, perubahan perilakunya itu ditengarai produksi beberapa neurotransmitter itu berubah katanya kan. Karena jadi ini dampak tidak langsung, jadi ada indirect effect. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan Dokter Primal, saya jadi ini menjadi sangat menarik Kang, karena memang
tentu saja kalau kita melihat sekarang tren EV ini betul tadi kan Ya. ya ini mah karena bahan bakar berbasis karbon Iya, jadi susah, dolarnya sudah tinggi, per barelnya juga katanya sekarang kemungkinan bisa menyentuh $200 jenenya, maka subsidi mungkin akan sangat berat. Nah, apa benar ketika kemudian harapannya idealnya demikian, tetapi dengan syarat Kang, karena begini, untuk Indonesia sebetulnya, apa namanya, produksi dari listrik itu kan, baurannya saat ini masih cukup banyak didominasi oleh PLTU yang kemudian bahan bakar utamanya batu bara. Jadi tetap menghasilkan Nah, polutan gitu ya. tetap ada polutan Polutannya dari proses dari pembangkitnya sendiri karena memang pembangkitnya. Ya, menggunakan ya. batu bara. Iya. Nah, meskipun katakanlah kita menggunakan batu bara dengan grade yang baik untuk Iya. ekosistem, misalnya Iya. dengan nilai MMBTU-nya tinggi di atas 5.000, sehingga sisa gas buangnya tuh semakin kecil. Tetapi kan PLTU kita ini cukup masif, banyak ya, Kang. ya, Misalnya di Jawa ya. Timur ada Paiton, di Jakarta ada apa namanya Muara Karang, dan Iya. itu semua dipasok oleh batu bara dari Bukit Asam. Bahkan keretanya saja Babaranjang itu setiap hari berapa hari tuh Kang bawa batu bara, sehingga Iya. kalaupun ada konversi menuju listrik menjadi kendaraan listrik, tapi memang mobilnya tidak mengeluarkan, Iya. tapi Ya, pembangkitnya. pembangkitnya. Nah, harapannya ke depan, karena kita juga sekarang barangkali Jawa Barat nih termasuk yang beruntung, kan di Cirata itu sekarang juga ada PLTS terbesar di Asia Kang. Jadi Tenaga yang surya, tenaga surya, ya, yang kemudian tenaga airnya Iya. sendiri dari Saguling, dan Iya. kemudian Saguling, Cirata, Jatiluhur, ya, dan kemudian masuk interkoneksi Jawa Bali. Seandainya memang kita lebih banyak mengedepankan energi baru dan terbarukan, setidaknya Jawa Barat kan, karena Jawa Barat itu kan sumber energi terbarukannya paling besar. Geotermal di Jawa Barat Iya, semua. iya, Kamojang, Kamojang, untuk Wayang wayang, Windu, ya, wayang, ya. Wayang Windu, Iya. Kamojang, dan itu apa Karaha, semuanya Iya. di Talaga Boda, semua di Jawa Barat Iya. Kang. Nah, kemudian air semua Jawa Barat Kang. Iya, Maksudnya iya. tadi Cirata, Jatiluhur sampai Saguling, Saguling, semua di Jawa iya. Barat. Terus kemudian kalau yang lebih lama yang dibuat Belanda untuk Radio Malabar itu ada Lamajang, ada Dago Paka, Iya, apa itu Dago, kemudian PLTA, di Dago Bengkok itu kan. yang di pada Pangalengan itu Pangalengan juga ada. Kang, semua kan Iya. Jawa Barat itu proyeksi Belanda memang kayaknya sudah didesain untuk energi baru terbarukan. Iya. Dulu diinisiasi untuk menjadi catu daya Radio Malabar. Iya. Tapi nah di sini sebetulnya kalau transportasi Jawa Barat terintegrasi dengan apa namanya energi terbarukan, saya kira dampaknya cukup signifikan. Iya, Tapi iya. kalau memang masih saat ini dominasi 60-70% dari batu bara, ya pada gilirannya masih Iya. akan ada emisi yang dihasilkan, Iya. partikulatnya Iya. juga gitu. Ya, tapi kalau kita lihat Kang Tauhid, Mohon. penyebab kematian terbanyak kan kecelakaan lalu Lalu lintas. lintas ternyata Nah ya kan. itu sedangkan kalau pakai mobil mah ya, mobil bensin kedengeran gudug-gudug, ari mobil listrik mah jeduk. Semakin berbahaya ya Tahu Kang. bagaimana itu? Jadi kan perlu pengertian dari setiap pengguna dan Mohon. untuk lebih berhati-hati gitu kan ya. Kalau saya mah Iya. berharap Dokter Primal, Dokter Kadarsah, teman-teman di IKRA sudah tadi di Ikralennya sudah sangat bagus menggandeng semua elemen pramuka dan seterusnya. Mungkin langkah berikutnya maka mendorong publik transportasi listrik Kang. Jadi artinya memang orang teh kemana-mana tidak lagi mengedepankan kendaraan pribadi Iya. nyatanya. Kalau yang saya lihat contohnya Kangnya contoh meskipun belum signifikan, tetapi dengan keberadaan public transport seperti LRT, MRT, Iya. dan juga komuter lain di Jakarta teh, itu ternyata sedikit banyak barangkali mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi. Belum cukup signifikan, tapi mungkin 11-15% orang sudah menggunakan beralih kan. transportasi publik. Iya, ya. dan Ya. akan sangat ideal misalkan kita bisa membuat prototipenya Ya. kayaknya ada angkot listrik kan gitunya Kang, yang gitu ya, yang nanti ngecharge-nya di Ikralen pakai pembangkit hidro, Ya, mikro hidronya kayaknya. Jadi seperti
Sultan Hamengkubuwono, Dengan beca distrik listrik, di iya, Jogja ya. Jadi iya. kita harus mulai di Bandung. Mungkin nanti salah satu dari Kang Iwan atau Kang Fikri ini nih yang mempelopori, Generasi ya penerus nih. mungkin mempelopori Mohon Kang, elektrifikasi transportasi elektrifikasi. publik gitu ya. Karena Baik Kang. sekarang untuk kereta juga komuter Bandung Raya kan akan dielektrifikasi Ya, Kang. Jadi kan ini berarti harapannya memang ke depan kualitas kesehatan kita yang berbasis lingkungan akan ya bertambah baik. Nah, tadi angka KLL-nya juga akan berkurang karena memang frekuensi penggunaan kendaraan pribadinya kan berkurang. berkurang kan. Ya, Kita mah misalnya tadi seperti apakah dibuatkan busway yang ada bus lainnya satu jalur saja, betul. tapi itu Ya, elektrik gitu kan ya ya, Kang ya. ya. Sehingga dengan demikian kita ke Antapani pilihannya dua, tiga, mau jalan kaki, naik sepeda atau bus listrik misalnya gitu. Sehingga Luar kan biasa itu ya ini. Kang ya, 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 ya. idealnya makan Idealnya, begitu. ya, Tapi ya, kalau ya. melihat kemarin di Jabodetabek saja, itu 10-15% pengguna kendaraan pribadi sudah Beralih ke transportasi beralih ke publik. transportasi Ya, publik, dan alhamdulillah itu ya. kan cukup signifikan Ya, dari ya. segi dampaknya Kang. Betul. Apalagi ke depan ada rencana yang menurut saya cukup baik. Konsep pembangunan tata ruang wilayah itu mengedepankan TOD atau transit oriented development, di mana pemukiman vertikal yang bisa dimiliki secara temporary itu terletak di dekat stasiun atau pusat hub lah, penghubung. Ya, jadi di dekat stasiun. Kalau di Cina kan itu kereta api teh Nembus ke apartemen teh di bolongan buat jalan kereta gitu. Di kita mah asal dekat dengan dia supaya transportasi mobilitas dari penduduk ini. Karena kan begini, tadi Kang Taufik menyebutkan urbanisasi, perpindahan penduduk itu sangat berpengaruh gitu. Nah, itu seberapa besar Kang? Jadi ya memang kalau di bayangan saya makanya mencret di dia pindah ya mencretnya nambah. Ya yang sakit ini di sini bawa virusnya, bawa kumannya ke tempat lain yang belum ada, sehingga Rasulullah kan mengatakan kalau ada wabah di satu tempat kamu jangan keluar, yang dari luar jangan masuk gitu kan. Nah, itu urbanisasi ini bagaimana kira-kira nih? Iya. Kalau menurut perpindahan penduduk ya, jangan urbanisasi lah. Jadi sebenarnya sekarang tidak hanya manusianya ya Kang ya. Kalau saya juga melihat ini perpindahan vektor. Ya karena AIDS-nya ikut pindah loh. Betul, iya betul. Kan? Gitu. Dan tanpa disadari kan, kalau ini kan keahlian Dokter Primal nih, tanpa disadari orang yang memang membawa virus dengue itu akan menjadi sumber penularan baru sehingga new emerging disease itu memang nyata terjadi gitu kan. Nah betul Kang, memang kalau saat ini kita melihat ada dua hal yang mungkin harus kita garis bawahi. Konversi lahan itu kemudian mengakibatkan kan ketidakseimbangan rantai makanan yang berdampak pada terganggunya homeostasis ekosistem. Dulu kita itu tidak terlampau masalah dengan penyakit menular berbasis vektor karena predatornya ada gitu kan. Kita punya situ, kita punya saluran air ataupun kalaupun ada balong genangan begitu, di situ tuh memang tempat nyamuk bertelur gitu. Tetapi di situ juga ada yang namanya tadi kini-kini larva dari capung gitunya Kang. Terus ada barangkali kalau kita masih kecil itu masih ngelihat di got itu ada yang namanya cacere, ikan yang kecil atau culus-culus SP itu kepala timah. Ada predator yang alamiah juga seperti katak dan seterusnya, termasuk larva buruinya, termasuk kecebongnya yang kemudian juga punya satu peran khusus lah di dalam ekosistem. Hari ini kan tempat genangan itu berubah di kaleng kan, kaleng kongguan, kaleng macam-macam yang tidak ada predatornya. Itu senang kongguan itu sudah ketemu katanya. Alasannya bapaknya kemana? Ya itu katanya tidak muncul di gambarnya. Tidak muncul di gambar. Kan selalu itu bapaknya kemana? Bapaknya masih sedang main game di kaleng monde. Sedang jadi tentara Inggris. Jadi Jadi kalau kita melihat Kang,
laju urbanisasi atau perpindahan penduduk juga mengakibatkan daerah pendukung suburban itu kan beralih fungsi, Kang. Kalau kita lihat hari ini barangkali contoh nyata adalah Bandung Selatan di daerah Bojong Soang termasuk di kampus Telkom. Karena student body-nya mungkin mencapai 15 sampai Uh, 20 ribu, maka kan orang melihat ada magnet ekonomi ya, ya, sehingga ya, ya, dibangunlah kos-kosan dan itu kan sawah kan. ya, Kemudian sekarang ya, jadi kos-kosan berlantai 3, berlantai ya. 4. Kemudian karena kemajuan ekonomi juga mahasiswa tidak lagi pakai sepeda tapi pakai mobil. Artinya akan ada lagi lahan yang Untuk diperuntukkan parkir. parkir, itu kan akhirnya di beton, Ya, akhirnya di aspal dan seterusnya. Bahkan perumahan juga pada geser ke daerah sana dan itu mungkin kalau saya melihat kita sedang menanam satu kondisi di mana nanti akan panen panen penyakit infeksi berbasis vektor kemudian ya, hari gitu ya, kan 5 tahun ya. ke depan ya Kang ya, karena tadi orangnya juga datang dari berbagai daerah, kita juga tidak tahu sebetulnya dia menjadi microbial pool apa yang dibawa ke sana begitu. Lalu kemudian nanti vektornya juga berubah. Nah, pendekatan TOD ini Kang menurut saya bisa mengurangi konversi lahan karena memang diarahkan ke arah hunian vertikal dan sifatnya walking distance dari Hmm, public transportasi dan ya, public transportasinya itu sekarang ini contoh cukup bagus menurut saya ya, DKI itu sudah memikirkan smart mobility terintegrasi Kang. Jadi artinya orang boleh saja intermoda tetapi dia bisa mengaksesnya dengan mudah. Jadi dari KRL ke LRT, dari kereta ya. cepat ke dari Ke bis juga, ke bis dan ya, itu semua walking ya, distance. ya, Sehingga ini juga sebetulnya dalam konteks degeneratif metabolik akan baik karena ini memaksa orang bergerak ya, gitu. ya, Nggak ya. ada ke sana mah nggak ada angkutan, ke sana mah hanya ada satu jalur untuk berjalan Ya, gitu. ya, jadi Nah, mager teh harus harus dihilangkan gitu ya, dihilangkan. harus Jadi kalau sekarang dihilangkan. kan ada Ya, menurut gen Z kita ini kan ya, atau gen alpha, ini gen Z dan gen alpha itu kan memang dikhawatirkan oleh teman-teman pediatrik itu mengalami satu perubahan perilaku gaya hidup yang disebut sedentary. ya, Mager tuh Kang, mager, ya, karena memang gadget sudah ya, memungkinkan dia mendapatkan semua hal yang dibutuhkan hanya lewat sentuhan di display gitu kan ya, ya kan, makanan datang dengan delivery, kendaraan datang dengan pesanan online dan seterusnya. Nah, ini semua menurut saya kemudian akan berdampak gitu pada saat sedentary itu mengakibatkan gangguan pada mendisrupsi kapasitas kita di dalam beradaptasi dengan agent tadi Kang, karena hostnya berubah karena perilakunya, agentnya ya, juga kemudian intensitasnya meningkat, imunitasnya tidak sanggup lagi untuk bisa Me- melakukan perlawanan, perlawanan ya, yang memadai kan ya, Kang, akhirnya kan infeksi naik, ya, penyakit metabolik naik, naik. ya penyakit-penyakit katastropik naik, BPJS sesak napas. Iya, jadi kalau kita lihat Iya, ya ini kan aspeknya menyeluruh gitu ya. menyeluruh, Eh, menyeluruh kan. para pemangku kepentingan yang terlibat bukan hanya kita di pihak Bukan, kesehatan, bukan. semua pihak termasuk Iya, masyarakat. iya. Nah, kira-kira bagaimana mengajak masyarakat awam, apakah harus disampaikan itu yang kecelakaan tahun ini sakit seperti di jalan tol. Betul. Nih yang gara-gara udara Buruk. ini nu bengek nu ieu nu sakieu nu ieu, atau kumaha tah untuk Iya, mengajak iya. menggugah masyarakat untuk Betul, betul. waspada gitu, Ini Kang. salah satu tugas Ya, yang terberat ya Kang iya ya. itu dia. Karena edukasi itu biasanya kalah dengan pragmatisme. Jadi artinya meskipun tahu punya knowledge tapi ketika ada yang lebih nyaman ditawarkan mah ya da ngiring nu instan ya Kang. Ya Jadi betul, betul. junk food itu menurut saya hampir semua orang Indonesia tahu tidak sehat. Ya, Tetapi tapi karena tetap enak dan dan gampil. gampil kan gitunya akhirnya kan Tuh kan, kan gampil. gampil, akhirnya kita kembali ke yang instan Ya, gitunya. Nah ini makanya menurut saya memang harus ada insight. Pertama mungkin kalau kita melihat pada konteks behavioral begitunya kan polarisasi itu hanya dua sebetulnya.
bahwa orang itu mau merubah perilaku itu apabila ada insentif yang menjanjikan keselamatan dan keamanan dan tidak mengancam jiwa gitu ya, atau mengalami suatu ketakutan akibat mengalami suatu hal yang traumatik gitu. Jadi disingsionan Iya. atau diberi harapan kan gitu. Polarisasinya seperti itu. Jadi menurut saya barangkali peran sosial media termasuk podcast kita ini Iya. menjadi satu hal yang cukup penting, termasuk data statistik Kang, karena walau Iya. bagaimanapun saya juga cukup kaget melihat bahwa ada satu publikasi yang menunjukkan meskipun diduga sebagian besar itu tidak langsung akibat terdegradasinya kualitas lingkungan, tetapi ternyata dampaknya cukup besar Kang. Jadi misalnya yang tadi bahkan peningkatan penyakit jantung koroner saja ada beberapa publikasi menunjukkan justru faktor yang deterministiknya begitu yang punya sumbangsih yang cukup Iya. besarnya memperburuk prognosanya itu kurang lebih datangnya dari lingkungan gitu Iya, kan. iya. Jadi Ada satu artikel yang menyatakan bahwa di tempat yang lalu lintasnya ramai, itu lalu kan segala macam gandeng, iya kan. itu yang kena infak miokard Info itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi yang kan. tenang. Jadi lalu Ada. lintas sudah bisa menjadi Ya, faktor lalu predisposisi faktor lalu untuk lintas tadi. itu Iya. Kang. Nah, padahal Iya. kalau kita melihat sekarang kan apa yang terjadi di sekitar kita itu kan saling terkait ya Kang ya. Iya. Jalan rame berarti emisi gas buang meningkat. Iya. Orang yang kemudian urbanisasi atau berpindah mendekati pusat aktivitas kegiatan kan itu makanya kalau di dalam ilmu ini Kang sempat dapat pengetahuan sedikit dari teman-teman planologi dulu tuh ada desain kota yang memang disebutnya concentric zones itu diperkenalkan oleh Homer Hoyt. Jadi semua aktivitas itu mengerucut atau menuju pada titik epicentrum. Iya. Nah akibatnya bisa diprediksi Kang bahwa pasti di jam-jam tertentu itu akan ramai ya pisan persis gitu. Bandung lah ya Iya, Kang dari selatan gitu. masuk ke tengah Iya. dari utara dari Iya, timur iya, sehingga iya, kita iya. melihat ujung berung macetnya seperti Iya. apa kemudian dari arah Setiabudi Di Ledeng macet Ledengnya kan. seperti Iya, apa iya. dan masuk dari Pasteurnya Iya, Kangnya iya. karena banyak juga yang tinggal di daerah suburban seperti Iya. di Padalarang atau Cimahi masuk semua ke Bandung. Nah ini makanya ini pasti dampaknya signifikan. Ketika kemudian pusat-pusat di concentric zones itu juga melakukan konversi lahan akibat kebutuhan karena memang nanti perlu di sana sekolah pengennya di situ, kantor yang ini dinas perlunya di situ. Akhirnya konversi Kang. Sementara tadi Kang bahwa setiap pohon makanya saya tuh Iya. sangat respect lahnya sama Ikra ini di Ikralen karena mengembalikan ini Kang karena kalau kita lihat dulu Belanda seperti di Gempol Kang yang saya masih sering banyak lihat itu di Gempol yang ada roti bakar sama kupat tahu ya kan Iya. itu kan pohon terem besinya Iya. sangat luar biasa ya dan terem besi itu ternyata sekarang itu kalau dari teman-teman kehutanan itu adalah pohon ajaib yang setahun teh bisa menyedot 28 ton karbon dioksida. Bayangkan dulu pemerintah kolonial sudah berpikir sejauh itu bahwa di permukiman yang barangkali pada saat itu hanya dihuni 200-300 ribu orang saja sudah mau menanam pohon sudah itu. menanam pohon yang menjadi Iya. bioreaktor untuk menghasilkan oksigen dan yang sekarang barangkali ribut di tingkat global sebagai proses carbon capture atau carbon storage yang pada gilirannya nanti jadi carbon trade. Jadi artinya kalau kita punya bayangkan hutan kota saja nilai valuasi ekonominya saja kalau kita mengikuti kegiatan di G20 ataupun di UN dan seterusnya itu sudah bisa dijual sebetulnya gitu. Nah terem besi dan yang di Ikra juga banyak keluarga bambusa kan. Iya. Bambu itu 35% kapasitasnya di atas rata-rata semua vegetasi dalam menghasilkan oksigen. Nah, padahal hipoksik ringan dalam konteks berkepanjangan Kang ternyata kan kalau kita biasa di 21% gitu ya Kang geser nama sedikit sekali mungkin hanya 20,99 saja yang subliminal lah tidak sebenarnya bagi kita merasa tidak signifikan ternyata itu menjadi bagian yang menimbulkan
kondisi stres yang non fisiologis pada endotel. Jadi Hmm. otomatis di sana beberapa growth faktornya, beberapa faktor radang yang kemudian biasanya hanya muncul pada saat mungkin terjadi infeksi dengan patogen tertentu Iya. gitu ya Kang, IL-1, IL-6, kemudian IL-10, TNF alfa dan selanjutnya, itu ada slide yang secara kronis tuh dia naik. Jadi ada radang Meningkat. subkronis yang Iya. kemudian nggak kita sadari, Iya. sehingga Iya, iya. kualitas vaskuler kita nggak bagus hanya Iya. karena kita nggak punya lagi pohon Kang. Iya. Di Jadi kan memang Kang Kadasa itu selalu mengingatkan kita betul semua, Kang. tanamlah pohon walaupun esok akan kiamat gitu kan. Iya Jadi memang Kang, kita itu makanya luar diingatkan biasa. seperti itu. Ya sekarang sedang merintis hutan bambu Hutan bambu. di Ikralen, kemudian pohon-pohon. Nah, yang permasalahannya adalah bahwa mending nanam pohon uang kan gitu. Nah, itu kan kita kita jadi perlu perlu mengajak para pemangku kepentingan yang lain, Betul apalagi yang betul. mereka memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat untuk penghijauan minimal di halaman rumahnya kan Iya gitu, betul minimal betul di halaman betul. rumahnya. Nah, sekarang tadi Kang Tauhid tentang air ya, Betul betul kan Kang. ada logam berat segala Iya macam ya. Kang, betul Sekarang betul. kita teringat kasus Minamata yang Minamata, dulu merkuri ya, ya Kang ya, merkuri ya. iya. Nah, kemudian sekarang ini kemarin yang tercemar cesium itu Iya yang udang di Indonesia di Tangerang. daerah Tangerang, Iya. di daerah Cilegon sana. Malah Itu radioaktif ya ya Kang ya. radioaktif, yang tercemar radioaktif. Nah, jadi kira-kira bagaimana masyarakat kita untuk menyikapi eh, bahan-bahan makanan yang dalam tanda petik ini aman gitu, produsennya, atau kita harus Iya iya iya. nanam lauk sendiri gitu, melihara lauk sendiri, atau bagaimana, hayam hayam miara we 2 siki kan gitu, atau Konsumsi bagaimana ya untuk pribadinya Kang ya. konsumsi pribadi, Iya. bagaimana nih mengingatkan Iya masyarakat iya. kita? Jadi ada satu budaya yang sangat bagus saya pernah sedikit mempelajari satu budaya di Jepang Kang. Waktu itu memang mereka kan habis perang dan seterusnya, sehingga berpikirnya mah sederhana. Mungkin sama seperti kita sekarang, wah kita mau ganti mobil listrik bukan karena peduli lingkungan tapi dah bensinnya mahal kan Iya, gitu ya. iya. Dulu ada satu budaya disebutnya namanya otarki. Nah, otarki itu Otarki, ya, mohon otarki. izin barangkali, spelling-nya saya nggak begitu Iya, takut salah iya, ya, correct me ya otarki, if I'm wrong ya. otarki. Tapi intinya mah Kang, budaya tersebut memanfaatkan setiap lahan di rumah untuk, entah itu ditanami, entah itu bahkan ada yang atapnya karena kebetulan rumahnya tidak besar tapi atapnya datar, itu ditanami padi Kang. Mmm. Jadi Mmm. meskipun hanya panen 1-2 kilo, tetapi dia berpikir itu adalah kontribusi dia kan gitu Iya, ya Kang. iya, Setidaknya iya, saya nggak ngerepotin orang, iya. ada 1-2 hari saya bisa makan dari kebun saya sendiri. Itu bahkan memanfaatkan apartemen ataupun rumah di desa yang juga tidak luas seperti di Indonesia, itu atapnya ditanami, kemudian kalau ada kaleng dipakai macam-macam yang Iya, rada yang sudah punya mengenal teknologi tepat guna gitu ya, sudah punya skill ya, itu bikin yang hidroponik sederhana dan iya, seterusnya, termasuk dari limbah rumah tangga, cairan limbah organiknya pun dijadikan lindi, dijadikan pupuk organik sederhana, difermentasi dan seterusnya. Nah, kesadaran ini muncul sebetulnya memang karena the power of kepepet ogen sih Kang gitu. Jadi pada saat iya, itu mereka memang sangat sulit untuk mendapat mengakses logistik dan seterusnya, sehingga mereka berpikir seperti itu. Nah, sebetulnya Kang kalau di Indonesia menurut saya ada baiknya di generasi ini Gen Z dan juga Alpha itu memang, kita-kita ngomong mah udah nggak nyantol iya, Kang, karena memang iya, berbeda frekuensi, meureunnya da istilahnya berbeda. Ada 2 hal yang secara psikologis itu mengena, yang pertama itu gamifikasi dan yang kedua itu adalah social influence yang selama ini barangkali dia dapatkan atau lihat di sosial media. mmm, Jadi dokter-dokter seperti Gia Pratama ataupun Dokter Tirta yang meledak-ledak dan iya, kontroversi begitunya kan, bagi mereka itu barangkali akan lebih, apa ya, menjadi apa,
sumber informasi yang lebih kredibel dibandingkan guru besar yang ngomongnya serius gitu. Jadi guru besar mah pakai data, pakai ini ya, Iya, tapi kalah sama teman-teman sejawat iya, yang baik gitu. Nah, iya. ini yang menurut saya strategi-strategi campaign kita juga sekarang mungkin harus, dan yang satu Kang yang sangat melekat itu justru game Kang. Jadi kalau saya mah obsesi gitu ya, ada apa namanya MMORPG itu, apa namanya orang yang memainkan game online gitu ya, multimedia Iya. online role playing game, tapi ada konten-konten lingkungan dan kesehatan Kang. Karena misalnya Nanti kayak mungkin ya ini Kang iya Fikri, Kang Kang dia. Iwan pikirkan Kang, itu. sekarang Iya, Dokter Prima sebagai iya, contoh, orang dengar ceramah itu Kang bukan iya, video Agim Kang, tapi iya, dengar ceramah di Roblox, bener kan? iya. Iya, itu Roblox tuh game Kang. Jadi yang Oh, jadi orang saja mencari panutan agama itu tadi game. Jadi di Roblox itu lebih didengar. Makanya mungkin Agim atau Ustadz Aam harus bikin Roblox supaya bisa masuk dah. Kalau kita bercakap begini mah iya, yang iya, iya, nonton teman kita kan, iya, yang sekohortnya iya, sebaya dengan iya, kita gitu ya. iya, Tapi iya, kalau iya, beliau-beliau yang usia-usia iya, mungkin iya, mahasiswa begitu mah. Nah itu jadi menurut saya tadi kalau kita lihat tadi di teori nyamannya Kang di apa perubahan behavior itu, menurut saya memang harus mereka sukai itu konten-konten yang mereka iya, sukai. Nah, termasuk makanan. Sekarang kan Badan POM sudah akan apa namanya meratifikasi undang-undang atau aturan, dan kemudian penjabarannya adalah Nutrilabel Kang. iya, iya, Tapi iya, iya, Nutrilabel ini kan sebenarnya belum sampai food safety-nya Kang. iya, Baru sampai pada major ingredients iya. bahwa Garam harus iya harus sekian, sekian, gula iya, sekian. Tetapi iya, yang tadi gula sekian. disebutkan oleh Dokter Primal kan pasti nggak ada ya Kang. Iya, Misalnya iya, ada merkurinya iya, iya, sekian, iya, ada iya, cesiumnya. Nah ini food safety dan food security ini saya kira juga memang kalau kita lihat seperti kemarin kan Kang, cesium itu kan bahkan kita masih agak kesulitan untuk men-tracing dari mananya dari kan? mana dan sejak Iya, kapan. iya, itu Sejak dia, kapan. gitu, iya. Dan Iya. ternyata kemarin itu sedikit informasi yang terkuak, katanya karena ada importasi dari beberapa limbah yang kemudian akan digunakan logamnya dan didaur ulang. Sehingga Iya, ternyata itu limbah bekas reaktor. iya, Nah, iya, iya, iya. untuk itu menurut saya walau bagaimanapun tampaknya untuk menjamin keamanan pangan ya benar seperti kemandirian tadi kan, Iya. bahwa ada upaya-upaya komunitas Iya, iya, untuk iya, bersama barangkali menjaga asupan yang kita bisa kontrol lah iya, ya Kang iya, ya, iya. gitu. Dan harapannya sebetulnya kalau memang ada koperasi seperti IKRA itu di mana Iya. memang ada filtrasi dari para cendekiawan yang tergabung di sananya Kang. Artinya ini telur supaya tadi bagus, komposisi asam lemak tidak jenuhnya tinggi, berarti pakan organik yang harus diberikan di hayamna. Seperti Iya ini kan ya, gitunya iya, Kang. iya, Ini iya, ada iya. dari ikan pun demikian, bahwa kemarin itu Kang ada bagus Kang dari pengabdian masyarakat di salah satu universitas. Tinimbang memperkenalkan yang saat ini digunakan misalnya formalin untuk pengawet Iya. ataupun pendinginan yang ternyata suhunya tidak adekuat Iya. gitu. Beliau memperkenalkan teknologi plasma begitu. Teknologi plasma ini konsepnya seperti ozonisasi, sterilisasi, dan Iya, ternyata iya, iya. sayur dan ikan yang di ozonisasi atau dengan menggunakan teknologi plasma ini punya life cycle yang lebih panjang, gitu. Iya, Tapi iya. tidak ada kandungan Yang berbahaya. berbahaya Iya, gitu kan. iya. Nah ini Jadi, kan ya memang ya harus kita mulai mungkin sekecil apapun lahan yang ada di sekeliling kita, manfaatkan. Kaleng bekas jangan cuma dikubur, diberi Iya, tanah, melak naon didinya, bawang daun saledri, ya mungkin bisa melak cengek, jengkol mah nggak mungkin kan, putih nggak mungkin, tapi kita harus memanfaatkan semuanya. Ya gini perlu suatu upaya yang luar biasa dari semua pemangku kepentingan termasuk IKRA ya, dan ini sudah dirintis oleh Kang Kadarsa. Kalau Kang Kadarsa sudah merintis ya kita tinggal menjalankan. Luar biasa itu. Sekali lagi terima kasih banyak ini Kang Tauhid. Masih banyak pertanyaan, tetapi waktu jua yang memisahkan nanti kita. Durasinya jadi 3 jam. Waktu jua yang memisahkan kita. Jadi sahabat-sahabat IKRA Medical Podcast, hari ini kita sudah mendapat
pencerahan mengenai bagaimana lingkungan itu Mohon, Kak. bisa mempengaruhi eh, kesehatan kita dan kesehatan masyarakat sekitarnya bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi lebih buruk. Nah, tetapi banyaknya kan kurang baiknya gitu ya. Iya, iya. Sehingga kita harus berupaya bersama masyarakat untuk mengubah lingkungan kita menjadi lebih kondusif Lebih kondusif. bagi kesehatan di kita dan kesehatan lingkungan kita. Kita pikirkan generasi anak-anak cucu kita dan selanjutnya. Terima kasih banyak Dokter Tauhid, terima kasih banyak Kang Iwan dan Kang Fikri ini yang sudah menunggu kita dari tadi. Mudah-mudahan yang disampaikan oleh Dokter Tauhid ini menjadi amal baik. Amin, buat amin, beliau, menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan acara kita Ikra Medical pada saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.